Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Syabana, mahasiswa dari program studi Tasawuf Psikoterapi semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari wawancara saya di Pondok Pesantren Sabilun Najah Resmo, Surabaya. Nah, pada kali ini saya akan sedikit membagikan terkait dengan seni musik sufistik dalam tradisi pesantren Sabilun Najah, Surabaya. Oke, kita langsung masuk ke sejarahnya teman-teman. Jadi sejarah dari Pondok Pesantren Sabilun Najah Resmo ini, Pondok Pesantren Sabilun Najah itu terletak di Sidosermo Jagir, Wonocolo, Surabaya, yang secara lokal dikenal sebagai Dresmo atau Dresmo Dalem. Sejarah pesantren ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah kampung santri Dresmo itu sendiri, yang merupakan pusat pendidikan Islam Surabaya sejak masa kolonial. Nah, jadi pada pesantren Sabilun Najah ini atau pondok pesantren Dresmo ini itu tidak lepas dari adanya masa kolonial, karena memang berdirinya itu pada masa kolonial itu sendiri, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu sejarah Dresmo sebagai kampung pesantren dimulai dari Sayyid Abdurrahman, seorang ulama asal Yaman dari keluarga Basaiban yang menetap di Cirebon dan menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nah, pasangan ini memiliki dua putra, yakni Sayyid Sulaiman dan Sayyid Arif, yang sejak kecil menunjukkan minat besar pada ilmu agama. Mereka belajar di pesantren Ampel, di mana terjadi karomah. Nah, terjadi karomah di situ ada sebuah cahaya emas memancar dari kamar mereka pada malam hari, tapi tak terlihat oleh Kiai saat berkeliling. Kiai kemudian mengikat sarungnya pada mereka untuk menandai, dan keesokan harinya setelah sholat subuh, Kiai bertanya kepada para santri. Mereka mengakui kepemilikan sarung tersebut, dan Kiai menyuruh mereka untuk pulang memanggil gelar emas karena keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya Sayyid Ali Akbar itu dikirim untuk berdakwah di Surabaya, mendirikan bangunan pondok pesantren kecil. Awalnya itu tidak ada penghuninya, teman-teman. Namun seiring berjalan waktu, kemudian ada 5 santri. Nah, Sayyid Ali itu mendengar suara deresan atau mengaji seperti lebah mendengung pada waktu itu. Nah, kemudian ternyata setelah ditelusuri, suara deresan itu berasal dari kamar para santri itu. Nah, akhirnya setelah dari situ, Sayyid Ali ini menamakan daerah itu sebagai Dresmo, atau singkatan dari Dreslimo. Kalau bahasa Indonesianya itu mengaji 5 orang gitu, yang akhirnya berkembang menjadi nama Dresmo itu sendiri sampai sekarang. Nah, kemudian kawasan Dresmo ini menjadi tempat berkumpul kiai untuk menyusun strategi perang melawan Belanda, dan hingga kini dikenal sebagai kampung santri dengan banyak pondok pesantren, termasuk Sabilun Najah yang akarnya dari tradisi ini. Pesantren ini terus berkembang sebagai lembaga pendidikan agama meskipun detail spesifik pendiriannya terkait erat dengan warisan Sayyid Ali Akbar dan juga keturunannya. Oke, kita langsung masuk ke biografi dari pendiri Pondok Pesantren Sabilun Najah. Nah, jadi dari Pondok Pesantren Sabilun Najah itu merupakan salah satu dari pondok pesantren yang ada di Dresmo. Sebenarnya kalau misal kita lihat pondok di pesantren Dresmo itu ada cukup banyak ya, dan Sabilun Najah ini salah satunya yang saya wawancarai. Nah, kemudian ini ada pendirinya itu merupakan Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman bin Sayyid Abdurrahman bin Umar bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abu Bakar Al-Basaiban. Nah, beliau merupakan ulama keturunan Rasulullah melalui garis Basaiban dari Yaman, dan cucu dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.
Melalui pernikahan ayahnya, Said Sulaiman dikenal sebagai Sunan Sulaiman, dan melalui ayahnya dikenal sebagai Sunan Mojo Agung dengan Syarifah Khadijah. Nah, kemudian selanjutnya ini kegiatan sehari-hari yang ada di Pondok Pesantren Sabilun Najah. Nah, ini kegiatan sehari-hari santri di Pondok Pesantren Sabilun Najah atau Dersmo, Sidal Sermo, umumnya mengikuti pola tradisional pesantren Salafiyah yang menekankan pendidikan agama, ibadah, dan disiplin diri. Meskipun jadwal spesifik pesantren ini tidak banyak didokumentasikan secara terperinci di sumber terbuka berdasarkan deskripsi atau hasil wawancara, itu kawasan kampung santri Desmo dan kegiatan rutin yang disebutkan santri memulai hari dengan aktivitas keagamaan seperti mengaji Al-Quran sambil membawa kitab yang dilakukan sejak subuh hingga matahari terbit. Setelah itu mereka beralih ke tugas harian seperti mencuci pakaian, terus juga membersihkan kamar atau juga asrama. Santri juga mengikuti pendidikan formal umum di sekolah yang terintegrasi dengan pesantren. Selain pelajaran mengaji kitab kuning atau klasik, serta memiliki akses ke informasi luar seperti membaca koran atau buku di luang waktu untuk menyeimbangkan pengetahuan agama dan duniawi. Jadi keseharian dari kegiatan dari pesantren, santri-santri di pesantren Sabilun Najah ini itu berkiblat pada sistem Salafiyah gitu. Nah, kemudian kita masuk ke seni musik sofistik di Pondok Pesantren Sabilun Najah. Jadi seni musik dari pesantren Sabilun Najah ini tuh Sabilun Najah atau Pondok Pesantren Sabilun Najah ini menggunakan seni musik sebagai metode pembelajaran para santrinya. Yang pertama itu ada Al-Lebar Janji. Nah, Al-Lebar Janji ini merupakan metode seni musik vokal yang berbentuk pembacaan maulid atau kisah kelahiran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara berirama dan berlagu, seringkali diiringi dengan nada-nada tradisional Arab atau Jawa. Nah, jadi dalam Al-Lebar Janji ini pembacaannya menggunakan seni musik sehingga memudahkan para santrinya untuk bisa mengetahui dan juga meneladani bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua adalah lalaran. Nah, lalaran ini itu merujuk pada nadom, sebuah nadom di kitab-kitab kuning gitu. Nah, kemudian dihafal dengan menggunakan lagu-lagu tertentu gitu. Nah, salah satunya dalam pesantren Sabilun Najah ini itu kitab yang dikaji itu kitab Alala yang menggunakan hafalan berupa bait itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hadroh. Hadroh adalah seni musik Islami yang menggunakan alat perkusi seperti rebana, terbang, dan diiringi vokal sholawat atau qasidah, seringkali dengan ritme yang energik dan repetitif untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian tentunya ada hadroh. Hadroh ini diiringi dengan berbagai musik seperti rebana, terus ada terbang dan lain sebagainya. Nah, tujuannya ini untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan dari lalaran itu tadi kita balik lagi ke lalaran. Tujuannya itu adalah syarat utama ini ya, untuk melatih bagaimana kita belajar dan juga bersabar gitu dalam menghafal. Nah, seni musik ini tuh dalam pesantren Sabilun Najah ini itu metode untuk memudahkan para santrinya bisa menghafal ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok pesantren Sabilun Najah ini. Nah, kemudian kemarin saat saya ke pesantren Sabilun Najah ini ada, kita sempat melakukan dokumentasi. Ini ada dokumentasi fotonya. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.